dalam Matius 24 ayat 1 sampai 14 dan seterusnya, semakin banyak yang digenapi. Amin. Ya. Kita sama tahu menjelang kedatangan Tuhan yang kali kedua akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Allah. Yes. Nah, kalau kita tidak semakin hari semakin bertambah dalam pengetahuan firman, maka hal ini akan membuat kita semakin terbawa dengan arus yang ada, saudaraku, ya. Haleluya. Nah, sore hari ini kita akan lihat pembacaan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita akan lihat pembacaan ini Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat semua, saya minta kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan Sungai yang keluar dari Bait Suci. Ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab Bait Suci yang menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian sampai kanan dari Bait Suci itu sebelah selatan Mesbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Amin. Tuhan, silakan kita duduk kembali. Saudara, penglihatan dari Nabi Yehezkiel ini menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di akhir zaman, saudaraku. Ya, di sini kita melihat ada air yang keluar dari Bait Suci. Ya, di sini merupakan menubuatkan tentang gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Ya, Bait Suci di sini menggambarkan kehidupan orang percaya. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16 di situ dijelaskan bahwa kita punya hidup ini, tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Ayat itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 di sana dijelaskan bahwa air itu adalah berbicara tentang Roh Kudus. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, lalu berdirinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang timur yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Air yang membual ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang tanpa batas, saudara. Amin. Di hari-hari ini, sejak hari Pentakosta sampai detik ini, pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat, luar biasa. Haleluya. Hari-hari ini di seluruh permukaan bumi ini betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Ya, dia luar biasa yang tak terbatas, saudaraku. Ya, di YouTube kalau kita suka nonton, ya, ada banyak hal-hal yang terjadi yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus bekerja, baik melalui apologet Kristen maupun dari pihak sebelah, saudaraku.
Dan ini perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak mengikuti dengan baik dan kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ini akan membuat kita ketinggalan. Ya, dan kita tidak bisa memahami pekerjaan Roh Kudus dan kita tidak bisa bergerak sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amin. Kita lihat dari ayat yang ketiga dia berbunyi demikian. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku. Maaf, saya salah baca. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Haleluya. Air yang sampai di pergelangan kaki ini berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus memimpin orang-orang percaya, saudaraku. Ya, betapa dahsyatnya orang percaya di zaman menjadi mitra kerjanya Roh Kudus, saudaraku. Ya, tetapi kita harus menyadari bahwa kalau kita tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan mengalami kesalahan-kesalahan dalam melangkah. Ya, apalagi kita sebagai gereja Tuhan, kita harus benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14 berkata, ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Ya, kalau kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan, maka kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, di YouTube kalau kita suka nonton, ada berapa banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ya, kalau kita tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan terbawa dengan pengaruh-pengaruh yang terjadi. Ya, kita di hari-hari ini kita harus berhati-hati dengan pengajaran yang semakin hari semakin banyak berkembang. Dalam nubuatan Yesus akan banyak Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan ajaran-ajaran yang menyesatkan orang percaya. Ya, itu semuanya kita harus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.